Halo Sobat Guru, selamat datang di video ini. Video ini berjudul Lingkungan Belajar Abad ke-21. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih. Kalau pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, aku mahasiswa dari PPG Prajabatan 2022 dari Universitas Atmajaya. Video ini bertujuan untuk melengkapi nilai tugas UTS di mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Salam kenal Sobat Guru! Setelah kita belajar melalui video ini, hendaknya kita sebagai guru memahami mengenai perkembangan lingkungan belajar pada era saat ini. Dan sebagai dasar kita untuk dapat mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan masa kini ke dalam perencanaan dan praktik pembelajaran nantinya. Yuk, mari kita belajar Sobat Guru. Pada perkembangan era saat ini, teknologi terus berkembang dengan pesat dengan menggunakan teknologi yang ada. Semenjak pasca pandemi COVID-19, perkembangan teknologi semakin masif. Dilansir melalui Kominfo 2021 bahwa pandemi COVID-19 membuat pacuan dalam mengadaptasi penggunaan teknologi digital, baik melalui berbagai sektor pemerintahan dan pendidikan. Kondisi seperti ini menuntut lembaga pendidikan melakukan inovasi lebih dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh yang merupakan tantangan bagi seorang pendidik, karena guru dituntut untuk bisa mengolah dan mendesain media pembelajaran sedemikian rupa agar tercapainya tujuan pembelajaran dan untuk mencegah atau mengantisipasi kebosanan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Sampai saat ini, peralihan masih terlihat di beberapa kota. Penggunaan telekonferensi sudah lumrah dan sering dipakai seperti seminar, kelas-kelas online, dan penggunaan media lainnya. Menurut Sobat Guru, teknologi apa aja sih yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di abad ke-21 ini? Lalu bagaimana jika terdapat kesenjangan teknologi dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin Sobat Guru ada jawabannya, bisa tulis di kolom komentar. Jadi kesenjangan teknologi di Indonesia tuh masih sangat bervariasi. Mungkin untuk daerah perkotaan hampir tidak ada hambatan tentang perangkat dan jaringan. Namun untuk sebagian daerah di pinggiran masih ada keterbatasan dan perangkat dan jaringan. Untuk situasi dulu pasca pandemi COVID-19, kesenjangan digital atau kesenjangan teknologi di sekolah semakin menyempit karena sebagian besar peserta didik dari semua tingkat ekonomi memiliki akses yang agak besar ke perangkat digital yang terkoneksi dengan internet. Di sekolah, akan tetapi belum semua peserta didik memiliki akses ketika berada di rumah. Oleh karena itu, menjadi perhatian penting untuk menjembatani kesenjangan digital bagi peserta didik yang mungkin tidak memiliki HP atau laptop di rumah. Lingkungan belajar abad 21, pembelajaran dilaksanakan sebisa mungkin berbasis teknologi untuk memudahkan dan mengkreasikan pembawaan materi ajar. Selain itu, teknologi dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik dan guru melakukan pembelajaran tanpa batasan ruang dan waktu. Peserta didik dapat mengakses pembelajaran dari manapun dengan memanfaatkan teknologi. Dengan itu, dapat menumbuhkan nilai kreativitas, inovasi, komunikasi, dan problem solving. Pada dasarnya, pendidikan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat untuk mempersiapkan peserta didik memiliki orientasi yang sesuai di masa depan kelak. Dalam lingkungan belajar abad ke-21, kita, Sobat Guru, dapat mengaitkan dan mengacu pada teknologi yang melibatkan integrasi guru dan peserta didik, serta pengetahuan perangkat teknologi, sumber belajar, dan teknik untuk meningkatkan pembelajaran. Guru perlu mengetahui karakteristik peserta didik, hasil belajar yang diharapkan, dan harus bisa ditentukan. Guru juga harus memilih strategi dan bahan yang sesuai, serta memilih teknologi yang media terbaik yang tersedia dan dapat digunakan dengan benar untuk mendorong pembelajaran dengan optimal. Di saat memahami lingkungan belajar abad ke-21, terdapat banyak media dan sumber dari berbagai bentuk dan format. Tujuan media adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan pembelajaran. Nah, terdapat 6 dasar kategori media pembelajaran, contohnya 1 teks,
seperti papan tulis, komputer, buku, poster, dan lainnya. Kedua, audio mencakup pendengaran, suara manusia, musik, dan lainnya. Yang ketiga, ada visual yang menyertakan diagram di layar komputer atau gambar atau foto, kartun, dan sebagainya. Lalu keempat, video adalah media visual dan audio yang menampilkan gerakan dan dapat disimpan dalam flash disk atau drive atau internet dan streaming. Lalu yang kelima, ada objek dan model yang nyata, yaitu 3 dimensi yang dapat disentuh oleh peserta didik. Yang keenam, ada media narasumber manusia. Nah, faktanya orang manusia juga sebagai sumber dari belajar peserta didik seperti guru, orang tua dewasa, dan lainnya. Nah, dalam memilih format media bisa menjadi tugas yang kompleks dalam mengingat beragamnya media dan teknologi yang tersedia, keragaman belajar, dan banyak tujuan yang ingin kita capai. Selain membuat lingkungan abad 21 yang interaktif, guru perlu mempersiapkan dirinya sendiri sebagai guru digital yang memenuhi kompeten. Presentasi pembelajaran dengan mulus mengintegrasikan video dan audio digital yang dialirkan dari file berbasis internet yang berasal dari klip pendek yang menunjukkan konsep tertentu hingga film dokumenter berdurasi penuh. Presentasi PowerPoint diintegrasikan animasi, suara, dan hyperlink yang dapat dipilih secara strategis dengan informasi digital untuk meningkatkan pembelajaran. Menurut ISTE 2012, pengembangan profesional untuk membantu menekankan pentingnya standar teknologi dan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan dengan mendemonstrasikan keterampilan profesional dan membangun kegiatan portofolio profesional yang secara langsung terkait dengan standar guru digital. Pengetahuan dan keterampilan guru dalam proses pembelajaran dan dengan peserta didik secara individu untuk memfasilitasi pembelajaran sangatlah penting. Guru harus memiliki fleksibilitas dalam merancang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan untuk mendorong keberhasilan dalam semua aspek pembelajaran. Semua guru diharapkan untuk mempertimbangkan hasil belajar bagi peserta didiknya berdasarkan standar kurikulum. Hasil ini sering menjadi bagian dari praktik penilaian skala besar yang memastikan bahwa semua peserta didik memiliki konten pengetahuan dan keterampilan yang sama. Meskipun pembelajaran sudah pada era digital dan peserta didik diharuskan menggali informasi yang digali sendiri, seorang guru perlu untuk membelajarkan atau melatih peserta didik untuk menggunakan perangkat digital secara manual, serta dilatih untuk mengenal algoritma yang berkembang di masyarakat. Ada juga peserta didik yang memiliki tantangan belajar atau keterbatasan fisik, dan akan membutuhkan bantuan guru untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Teknologi dapat memberikan jenis dukungan yang dibutuhkan peserta didik untuk berhasil dalam pembelajaran. Guru perlu membuat pilihan dan keputusan tentang penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan pembelajaran bagi semua peserta didik di ruang kelas mereka. Untuk peserta didik penyandang disabilitas, perlu disusun standar aksesibilitas untuk memandu pengembangan dan distribusi bahan ajar elektronik yang dapat diakses oleh mereka. Dengan banyaknya akses digital untuk pendidik dan peserta didik, permasalahan era digital adalah hak cipta. Hak cipta mengacu pada hak hukum atas suatu karya asli. Peraturan ini mengatur setiap orang yang menyalin keseluruhan atau sebagian ciptaan atau mentransmisikan ke dalam media apapun. Tanpa adanya undang-undang hak cipta, penulis, seniman, produser tidak akan menerima kompensasi yang pantas untuk mereka dapatkan. Untuk konteks di Indonesia sendiri, hak cipta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam meminta izin untuk menggunakan materi hak cipta, umumnya yang terbaik adalah menghubungi distributor atau penerbit materi pembuatnya. Nah, apakah pencipta adalah pemegang hak cipta atau tidak? Distributif atau penerbit umumnya menangani permintaan izin dan menetapkan biaya.
Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian ada komentar, bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka videonya, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih semua Sobat Guru. Bye-bye.